Nah, coba ada sarapan belum? Belum. Belum. Hah? Belum. 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 Ini nggak ada yang mau apa? On cam apa ya? Pokoknya Mbak. Coba aku mau Haris. lihat Haris. muka-mukanya semua, lihat. Haris. Nggak usah. Nggak Nggak apa, usah. nggak apa. Kan cuma bentar, nanti habis itu di off cam nggak apa-apa deh. Yang penting aku mau lihat dulu kalian on cam dulu. Mau lihat orang-orangnya kayak gimana sih? Kameranya rusak. Iya, Nggak Po. ada kameranya. Iya, Po. Masa dah? Yuk, Oh, on camming dulu yuk. Bentar, 5 menit aja. 5 menit aja. Cuma mau lihat Loh, aja. rusak. Nah, Rusak loh. udah hidup apa enggak? Mau lihat aja. Udah. Halo, ya masih cuma kamu doang sih. Siapa ini namanya? Marta Dinata Jordan. Marta. Apa cuma Man ngancani man. Raihan? Rehan, Mbak Rehan tuh ganteng banget Pol. Ini yang cewek mana sih? Oh, enggak ada suaranya. cewek nggak ada, Mbak. Sini kelasnya cowok semua. Ya, Allah. Ayo dong. Enggak mau pada on cam ini. Enggak. Bentar aja. 5 menit aja. Ini ada teman-temanku juga, guys. Teman-teman dari BK juga yang ikut join. Dikenal sih. Ada Kak Rivaldo, ada tadi ada Kak Talita, ada Kak Talita. Ya, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Universal. Oke? Oke. Dong. Ya, kita doa sendiri-sendiri dulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Perkenalkan diri dulu ya. Namaku Elsa Deidora Ananda. Kalian bisa manggil aku Kak Elsa atau Mbak Elsa. Dan panggil Bu dulu, soalnya masih muda teman-teman. Jadi manggilnya Kak Elsa atau Mbak Elsa. Aku dari Universitas Sanata Dharma, jurusan Prodi Bimbingan dan Konseling. Jadi di bimbingan dan konseling ini nggak harus tentang siswa bermasalah, guys. Jadi kalau kalian mau konseling gitu bisa, ya. Aku izin share screen-nya. Semangat teman-teman kelasnya. Ayo kelas 12. Nah, itu Kak Niken tuh, nah. Dari BK juga. Itu teman-teman, kalian kalau nggak on cam bintang, sedih loh aku.
Bentar ya. Mbak, temanku ada yang belum diizinin masuk. Oh iya, bentar. Aku baru... Ini agak error ini laptopnya, maaf. Bentar. Bentar ya, baru ada kesalahan teknis. Ini laptopnya sebentar. Sambil ditunggu makan-makan, Cek. Apa ngapain. Udah muncul belum? Udah muncul belum ya? Share. Udah. Maaf ya teman-teman, agak menunggunya agak lama karena deg-degan jujur baru pertama kali ngajar lagi anak SMA ya, ampun malu banget. Jadi kita di sini mau belajar tentang self confidence. Self confidence itu apa sih menurut kalian? Kira-kira ada yang bisa nggak bahasa Indonesianya self confidence apa coba? Ada yang tahu nggak? Diam aja. Ada yang tahu nggak? Akhlak. Serius yang tahu apa? Yang tahu yang bisa jawab pertanyaanku nanti dapat hadiah dari aku. Beneran, aku nggak bohong.
Beneran nggak, Mbak? Beneran, nggak bohong aku. Yang bisa jawab pertanyaanku nanti aku kasih hadiah, serius, nggak bohong. Ada yang mau nggak? Ada yang Apa, mau? Mbak, hadiahnya? Hah? Apa itu? Hadiahnya apa, Mbak? Ya, ada. Makanya mau jawab dulu nggak? Apa coba arti self confidence itu apa? Percaya diri. Hah? Percaya diri. diri. Siapa sih yang ngomong? Siapa yang ngomong? Anak orang. Serius. Siapa yang ngomong? Aku tulis namanya, nanti aku Aku. biar Darul ingat-ingat. Damar. Pandaikan. Darul Damar. Aku. Darul Iya, Damar. Pandaikan. Giliran disebutin namanya aja semua pada nyaut. Niki Arya. Siapa tadi yang jawab? Opoy. Aku, Mbak. Aku tuh siapa? Alvan Nama. Daivan. Anu. Ya, Ivan. Alvan Daivan. Ketuanya siapa Haris? Tolong Haris dicatat ya namanya siapa ya. Nanti bisa WA aku ya. Haris. Ya. Nah, siapa tadi namanya yang jawab? Alvan Daivan. Oke, terus lanjut. Oke guys, error lagi. Sebentar. Nah, self confidence itu adalah kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Sehingga dalam melakukan tindakan yang tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan yang memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Menurut kalian punya kepercayaan diri nggak? Dalam diri kalian sendiri? Hah? Punya. Oh, percaya diri banget ya Raihani ya, kayaknya dari tadi jawab terus. Haris, Mbak. Kepercayaan diri emang tinggi gitu ya? Belum mandi, Mbak. Apa? Kan belum mandi. Nggak apa-apa. Walaupun belum mandi harus tetap semangat dong. Ya nggak? Oke? Terus, orang yang percaya diri itu mampu mendorong dirinya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jadi, misal nih, dia selalu introspeksi sama dirinya sendiri setiap hari. Kenapa? Karena orang yang percaya diri itu kayak bisa melakukan kesalahan hari ini. Kesalahannya itu mungkin dia overthinking sama kesalahannya dia. Terus jadi buat dia tuh, oh kayaknya aku harus bisa mengontrol nih overthinkingku nih. Nah, jadi buat dia kayak lebih percaya diri lagi. Mungkin yang orang-orang yang punya kepercayaan diri itu juga lebih nggak insecure. Kalau kan yang pertama itu adalah tidak takut mengalami kegagalan. Kenapa? Karena dia percaya diri. Dia nggak mungkin kayak, inilah bisa, pasti gitu. Aku pasti bisa buat ngelakuin kayak gini. Jadi dia ngerasa kalau gagal tuh ya udah dicoba lagi gitu. Karena dia percaya sama diri dia sendiri. Nah, kalian
suka takut nggak mengalami kegagalan? Takut. Aku Kenapa takut? Gak usah takut. Nah, makanya ini nih pentingnya percaya diri supaya kalian nggak takut gitu buat mengalami kegagalan gitu. Nggak perlu takut mengalami kegagalan karena kalau gagal ya coba lagi. Kalau misalnya gagal lagi ya coba lagi. Ya coba aja terus. Emang hidup kan emang penuh banyak cobaan kan teman-teman. Nah, yang kedua itu memaksimalkan kelebihan diri dan menerima kekurangan diri. Maksudnya gimana? Yang kita punya kelebihan diri yang kita punya itu kita terus belajar terus. Terus kalau misalnya misal nih kita punya bakat apa sih menyanyi. Nah, kalau kita memiliki bakat menyanyi, itu kita terus belajar terus supaya kita bisa memaksimalkan kelebihan diri kita sendiri gitu. Terus menerima kekurangan diri itu seperti apa ya? Kita terima kalau wah, misal aku kurus banget, aku harus menerima fisikku yang seperti ini gitu. Terus misal nggak cuma tentang fisik tapi bisa tentang aku orangnya egois, bisa tentang sifat, tentang kita bisa egois. Nah, gimana caranya kita bisa mengontrol sikap seperti itu? Kita memang menerima sifat dan sifat perilaku dan kekurangan yang kita miliki, tapi kita juga bisa dong mengontrol mengendalikan setiap perasaan-perasaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena yang bisa mengontrol dan mengandalkan diri itu ya diri kita sendiri kan. Gitu. Terus yang ketiga itu tidak takut menghadapi tantangan. Jadi setiap ada tantangan tuh pasti ayo aja lah, nggak apa-apa diterabas, pokoknya apa-apa diterabas. Kenapa? Karena dia orang percaya diri itu merasa nggak takut dalam menghadapi tantangan. Terus yang keempat itu memahami dan mengenali diri sendiri. Memahami dan mengenali diri sendiri. Sama yang kayak ke nomor 2 tadi, di mana kita bisa memaksimalkan, kita bisa tahu kelebihan diri kita, dan kita bisa menerima kekurangan diri kita gitu. Dan yang terakhir ada urusan dalam berkarir menjadi lebih mudah dan lancar. Orang yang memiliki percaya diri yang tinggi itu dalam berkarir itu lebih mudah dan lancar. Kenapa? Karena dia orangnya pantang menyerah. Gitu. Nah, orang yang memiliki rasa percaya diri juga memiliki harga diri yang tinggi juga. Nah, harga diri itu namanya ada self-esteem atau harga diri. Ada yang tahu nggak harga diri itu kayak gimana? Sebelum lanjut ke PPT selanjutnya. Ada yang tahu nggak? Enggak. Hah? Saya tahu sih harga diri itu kayak gimana. Ada yang tahu nggak? Yang cewek-cewek nih, tahu nggak biasanya cewek-cewek tuh kayaknya harga diri itu lebih tinggi gitu ya. Gimana? Ada nggak? Dia mau jawab? Dia mau jawab? Ih, serius ada hadiahnya loh. Nggak pada mau hadiah apa ya? serius nggak tahu nggak? Serius nggak tahu. Masa sih nggak tahu harga diri? Oke, lanjut tak kasih tahu harga diri. Self-esteem atau harga diri. Self-esteem sendiri adalah evaluasi positif individu terhadap dirinya sendiri. Ada yang pernah itu nggak sih ngerasain nggak nyaman sama diri kalian sendiri gitu? Ada yang pernah nggak ngerasain kayak gitu? Kayak
kayak minder, terus kayak Nah, nggak punya hal positif kayak dalam hidup saya. Terus kayak merasa dirinya bahwa dirinya itu beban keluarga gitu. Ada yang pernah nggak ngerasain kayak gitu? Aku sih pernah, sering malah. Kalau kalian gimana? Kalau kalian belum pernah hebat banget gitu. Mau berarti self esteem-nya itu tinggi. Gitu. Ada yang pernah nggak? Pernah. Oh pernah. Ih, siapa tuh caranya lucu banget. Hmm. Nah, mau sharing dikit. Aku tuh orang yang selalu nggak nyamanan dalam arti kayak gampang bosen. Apa? Siapa yang ngomong? Oh nggak ada. Jadi aku tuh orang yang melakukan sesuatu tuh nggak nyaman. Jadi gampang bosen. Jadi aku setiap kerjain tugas gitu ya, misalnya tugas kuliah. Kalau kalau kayak banyak itunya, banyak malesnya gitu. Jadi banyak karena kenapa? Karena jujur dari diri sendiri self esteemku tuh nggak tinggi. Self esteemku tuh nggak tinggi. Aku pun masih gugup buat ngomong di depan kayak gini. Aku masih belibet ngomongnya karena kenapa? Karena aku tuh nggak mau belajar. Makanya self esteemku nggak tinggi gitu. Tapi akhirnya aku kalau misalnya aku stuck di sini terus, aku pasti kayak ngerasain nggak mungkin kan aku juga stuck di sini aja. Nggak mungkin kan aku cuma di sini aja. Aku kayak harus ada perubahan di dalam diri aku gitu kan. Nah makanya aku mau belajar buat meningkatkan self esteemku di dalam diriku gitu. Nah terus menurut Rosenberg, orang yang memiliki self-esteem yang tinggi itu adalah orang yang menghormati dirinya sendiri dan menganggap bahwa dirinya pantas. Sebaliknya, orang yang memiliki self-esteem rendah itu adalah orang yang menganggap dirinya itu rendah diri. Nah, rendah diri itu kayak aku tadi, aku nggak bisa ngelakuin kayak gini nih, udah gampang nyerah gitu lah. Ini aja tadi aku kemarin aku dikasih tahu ditelepon tiba-tiba sama Pak Purwoko itu ya, wali kelas kalian. Mbak, besok hari Rabu ya, jam 9. Langsung, aduh, aku belum nyiapin apa-apa, aku deg-degan, belum nyiapin mental, belum nyiapin hati. Tapi gimana? Tapi aku harus tetap siap buat ngadepin semua tantangan itu. Karena mau nggak mau juga tetap aku bakal kayak gitu loh. Kalau misalnya aku ditunda-tunda terus, aku kapan majunya gitu loh, teman-teman. Ya nggak, bener nggak kayak gitu? Ya sih, iyalah. Nah terus self esteem yang baik adalah yang positif, seimbang. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah juga. Nah pandangannya tuh tetap realistis tapi tetap positif. Ada yang tahu nggak realistis itu kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Ya aku udah dapet satu orang yang dapat hadiah. Ini yang kedua siapa yang mau jawab dapat hadiah? Aku. Ya siapa apa? Aku Jordan. Apa? Aku Jordan. Jordan apa? Apa Mbak tadi pertanyaannya? Realistis itu Oh, realistis. Realistis itu berpikiran sesuai dengan kenyataan, sesuai realita. Contohnya, ada contohnya nggak? Dari Contohnya, pengalaman sendiri. Contoh apa ini? Pikiran realistis? Ya, pernah nggak pikir realistis? Pernah. Aku nggak mungkin bisa ikut Olimpiade fisika gitu, Mbak. Karena aku nggak bisa fisika, ya udah. Oh itu jujur ya? Ya. Terus ngapain masuk IPA kalau nggak bisa fisika? Karena ada kimia, ada biologi. Oh ya.
Oke, terima kasih Jordan. Ditunggu ya. Nanti habis Zoom kita jajan hadiah pokoknya, dapat hadiah. Nah, ntar ya, ada yang mau masuk nih. Ini dari tadi cowok terus yang jawab ceweknya. Ceweknya coba. Biasanya cewek tuh tahu tuh tentang realistis tuh. Realistis tuh it's not about money ya guys. Nggak semua tentang uang realistis itu. Coba ada yang mau jawab nggak cewek? Itu cowok terus. Nggak ada yang mau jawab. Sepi banget. Aku sedih loh kalau sepi gini. Nggak mau jawab nih. Beda, lanjut deh. Nah, dampak positif self-esteem yang tinggi. Yang pertama, memiliki kecenderungan mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kan self-esteem ini apa ya? Yang orang yang memiliki harga diri tinggi itu tahu value sama terhadapnya sendiri, ya kan? Kayak pendidik penting dia buat dia. Jadi dia tahu value-nya dia. Jadi orang yang memiliki self-esteem yang tinggi itu bisa tahu value-nya yang di dalam diri mereka sendiri. Nah, yang kedua itu memiliki kecenderungan tidak merasa stres, depresi, dan sebagainya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena dia tahu dia bisa mengontrol setiap perasaannya yang dalam dirinya dia, seperti kayak stres, depresi. Dia tuh bisa menghandle semua perasaan negatifnya itu. Karena ya itu tadi, karena mereka punya value, punya nilai, punya kayak kesadaran diri terhadap diri mereka sendiri. Nah, yang ketiga adalah lebih aktif dalam melakukan suatu aktivitas. Kenapa orang yang memiliki self-esteem yang tinggi itu lebih aktif dalam melakukan suatu aktivitas? Karena dia tuh selalu semangat menjalani setiap apa yang dia ingin dilakukan, karena dia mengerti kelebihan dirinya tadi. Nah, kelebihan dirinya tadi, dan dia juga bisa menerima kekurangan yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi dia lebih aktif mungkin dalam hal pelajaran, mungkin dalam hal bidang olahraga, dalam bermusik, dalam apapun yang dia bakat yang dia miliki gitu. Terus yang keempat, suportif dalam menjalin hubungan. Ini yang nomor 4 ini penting banget. Kenapa? Karena yang aku temukan dari berbagai pengalaman, mungkin dari teman-temanku, mungkin dari adik-adik tingkatku yang mungkin sering cerita sama aku, mungkin dari adik-adik kelasku, mungkin dari orang sekitarku yang cerita sama aku, pasti selalu bercerita bahwa hubungannya mereka itu tidak suportif. Atau bisa dikatakan toksik lah ya untuk zaman sekarang. Kalian udah pada punya pacar belum? Haris. Belum. Yang cewek-cewek ini udah pada punya pacar belum? Apa udah putus gara-gara mau fokus UN? UN kan udah nggak ada, ayo. Hah? Udah pada punya pacar belum? Udah pada punya pacar belum?
Salma punya pacar nggak Salma? Salma Faradela. Bagus ya namanya. Dia punya pacar belum Salma? Jadi foto profilnya kelihatan cakep. Kayaknya punya sih. Punya nggak Salma? Ya aku dikacangin loh. Ini dari kakak-kakak BK ini udah punya pacar belum? Fokus skripsi, Kak. Sedih banget ya. Terus Adik-adik lain gimana nih, teman-teman? Ayo. teman-teman udah pada punya pacar belum? Aku kalau Belum, Mbak. Nggak Udah punya. jadi support system tuh katanya tadi. Ya. aku boleh sharing nggak tentang pengalaman yang pernah aku hadapi kayak sportif dalam menjalin hubungan kayak ini? Boleh lah ya, Boleh dong, Kak, biar teman-teman juga tahu nih Boleh. di sini. biar pada tahu ya. Yoi. Jujur, aku pernah punya pengalaman berpacaran dengan orang yang toksik. Aku pun juga begitu. Aku pun juga orang yang toksik dulu. Ya mungkin sekarang lebih baik ya. Tapi dulu benar-benar aku tuh orang yang nggak sportif. Kayak aku nggak self esteemku masih rendah. Aku bilang tadi. Kenapa? Karena aku tuh terlalu mengekang pasanganku. Ini dulu ya guys, dulu. Udah lama lah ya. Biasanya di SMA itu kayak masih cari jati diri kan, makanya kayak masih suka ngatur-ngatur pacarnya. Ya mungkin aku doang atau kalian nggak kayak aku ya, lebih baik ya jangan kayak aku gitulah ya. Tapi kalau kalian bisa untuk sportif sama pasangannya kalian masing-masing itu hebat banget di SMA kayak gini, karena eh, pikiran pikiran itu juga nggak tergantung umur kan, pikiran juga tergantung diri kita sendiri kan, gimana kita mau bertumbuh apa enggaknya. Nah aku tuh orang yang nggak sportif, orang yang suka ngekang pasangan sampai pasanganku tuh tobat banget yang namanya apa ngurusi aku gini, karena aku tuh orangnya suka ngekang terus nggak sportif, terus aku tuh selalu menanyakan apa ya, kalau misalnya aku ditinggal sejam aja aku udah marah-marah, nggak tahu kenapa sejam aja udah marah-marah, tapi sebenarnya ya aku sayang gitu, tapi nggak baik juga buat si cowok itu, dan nggak baik juga buat kesehatan mentalku dan kesehatan mental orang lain gitu kan, kalau misalnya kita nggak memiliki rasa sportif sama diri kita sendiri. Terus sih kayak kalau diinget-inget kok aku gini banget sih, kayak kalau diinget-inget sekarang kok aku gini banget sih, aku terlalu gini banget sih, kok aku bodoh banget sih kayak gitu. Nah jadi kayak sekarang tuh mikirnya lebih ya udah ntar bisa apa, kalau misal pacarku misal minta pergi apa kemana gitu kayak ya udah sih gitu. Tapi kalau dulu tuh bener-bener parah gitu, jadi sampai bener-bener merusak mental orang gitu, jadi kan nggak baik ya kayak gitu ya. Makanya kita harus memiliki self esteem yang tinggi supaya kita juga bisa sportif sama orang lain, nggak harus pacar, bisa teman, bisa keluarga, orang-orang sekitar yang kita sering temui, itu sangat berpengaruh banget bagi orang lain gitu, termasuk diri kita sendiri. Karena balik lagi yang ke nomor 2, karena orang yang memiliki self esteem yang tinggi itu memiliki kecenderungan tidak merasa stres dan depresi. Nah terus yang
5 itu mempunyai komitmen dengan diri sendiri atau memiliki pendirian. Benar? Benar nggak? Ya benar lah. Benar. 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 Nah, orang yang mempunyai, terus yang keenam adalah mempunyai kemampuan berbicara dengan orang banyak. Nah, orang yang memiliki self esteem yang tinggi ini, public speaking-nya keren. Karena dia pede sama dirinya sendiri, karena dia punya harga diri yang tinggi sama dirinya sendiri. Nah, jujur aku tadi bilang ke kalian juga kan, karena aku juga masih belajar buat memiliki self esteem yang tinggi. Terus yang terakhir adalah belum yang terakhir ya. Yang ke-7 adalah mengerti apa yang mereka butuhkan dan paham cara meningkatkannya. Nah, sama yang ke mengerti kelebihan dan menerima kekurangan diri tadi ya. Jadi apa yang mereka butuhkan tuh mereka ngerti dan paham cara ningkatinnya. Oh, aku nggak bisa public speaking, jadi aku harus belajar nih. Orang yang self esteem tuh selalu pengen belajar. Dan yang terakhir percaya diri. Nah, pokoknya kalau orang yang udah punya self esteem yang tinggi, pasti dia percaya diri. Gitu. Nah, tapi ada nih dampak negatif self esteem yang rendah. Nah, dampak negatif self esteem yang rendah itu memiliki perasaan negatif tentang dirinya, kayak selalu rendah diri. Aku nggak bisa, aku jelek, aku males, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak tahu aku harus gimana gitu. Nah, itu memiliki perasaan negatif tentang dirinya. Padahal setiap orang itu harus bisa mengontrol perasaan negatif tentang dirinya. Karena itu penting banget sih, karena kalau kita selalu berperasaan negatif tentang diri kita sendiri itu jadinya rasanya nggak enak, nggak mentalnya kita down gitu. Nah, terus yang kedua insecure tadi. Ini yang dialami sama teman-temanku, mungkin dari kalian juga yang sering merasa insecure. Ya, insecure itu merasa tidak aman, kayak dia tuh ngerasain ya itu tadi, mulai dari fisik, mulai dari bukan dari fisik aja, tapi dari luar yang mungkin dia mulai membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain gitu. Nah, itu tuh sebenarnya nggak baik. Karena kenapa? Karena Tuhan juga udah menciptakan kita sebagai adanya dan pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Nah, yang ketiga bisa berpengaruh dengan kesehatan mental tadi. Bisa saja kalian dapat anxiety, terus bipolar, terus apapun yang ada penyakit tentang mental itu. Nah, itu dampak self esteem-nya rendah, karena mulai dari dia mengatakan negatif tentang dirinya, dia merasakan insecure gitu. Nah, yang keempat, memiliki kualitas hidup yang buruk, kayak malas, terus bangun pagi aja mager-mageran, terus yang ikut Zoom kayak gini masih tidur-tiduran. Jujur aku juga kalau ikut Zoom tuh kadang juga sambil tidur-tiduran pas kuliah, guys. Jadi, tapi nggak boleh ditiru ya, karena itu nggak, karena kalau kayak gitu juga bikin kualitas hidup yang buruk itu tadi. Terus yang terakhir adalah memiliki hubungan yang buruk, tidak minggu itu tadi, dari yang tadi kayak yang positif. Nah, cara membangun self esteem itu gimana? Yang pertama, step pertama itu kita harus kenali diri sendiri, self awareness. Nah, gimana cara kita mengenali diri sendiri ya? Aku tuh selalu to do list kalau di setiap mau tidur. Aku selalu tulis kayak
kelebihanku apa ya hari ini? Oh ini, kekuranganku hari ini apa ya? Nah, aku selalu kayak gitu. Ya nggak selalu sih, cuma akhir-akhir ini aja karena supaya aku juga bisa mengenali diri sendiri karena aku ingin membangun self esteemku juga karena di sini kita kan juga sama-sama belajar kan. Nah, selalu kayak gitu. Jadi nggak setiap hari cuman tapi aku selalu berintrospeksi diri kayak bukan overthinking ya tapi kita lebih kayak kelebihanku hari ini apa ya, kekuranganku hari ini apa ya gitu. Jadi kita lebih mengenali diri sendiri gitu. Nah, terus yang step kedua, kurangin membanding-bandingkan diri sendiri. Nah, gimana cara mengurangi membanding-banding diri sendiri? Yang pertama yang aku lakuin itu, cara ini tuh menurut aku manjur. Yang aku lakuin itu adalah aku nge-mute orang-orang yang mungkin membuat aku tidak senang, membuat aku mulai ngerasa insecure. Aku nge-mute orang-orang itu dan atau enggak aku bisa ngeblok. Nah, mungkin kalau dari Instagram mungkin kita bisa deaktif IG berapa minggu atau berapa bulan gitu ya. Nah, itu bisa dari web tapi ya kalau kalian mau deaktif IG itu. Kalau Twitter pun juga bisa. Kalau Facebook aku nggak tahu sih gimana caranya. Tapi kayaknya kalau Facebook enggak deh, kayaknya lebih banyak kan dari IG ya sih. Kalau TikTok hapus saja aplikasinya dulu gitu. Terus yang step 3 itu adalah berolahraga. Kayak misalnya jogging, bersepeda, workout di rumah. Itu bisa meningkatkan self esteem kita. Kenapa? Bukan dengan sehat jasmani aja, tapi kita juga sehat mental pikiran kita juga gitu. Karena itu sangat berpengaruh gitu. Berolahraga itu benar-benar sangat berpengaruh. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Enggak, Enggak. Tidak. enggak. Kurang jelas nggak sih aku ngomongnya? Kurang jelas? Jelas kok. Jelas. Jelas. Jadi gitu ya teman-teman. Jelas. Cara kita meningkatkan kepercayaan diri dan self esteem kita gitu. Jadi habis ini aku mau bikin grup. Nanti kalian ada grup nggak? Grup apa? Grup kelas. Ada. Hah? Ada. Ya. Tapi ada gurunya ya? Ada yang enggak. Masukin aku yang enggak, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ya, masukin daripada kita bikin grup lagi kan kebanyakan ya, mending aku masuk grup yang nggak ada gurunya. Kalian nggak apa-apa kok, santai aja kalau sama aku, nggak usah malu-malu. Serius, aku tuh orangnya santai banget, teman-teman. Jangan malu-malu. Ya. Gitu ya. Oke, nanti aku ngomong sama Haris. Oke, Haris mana Haris? Ketua kelasnya. Halo. Hai. Ini masuk semua kan? Enggak tahu. Insya Allah. Nanti aku bagiin Google Form ya di WA group. Nanti aku dimasukin ya. Soalnya ini udah mau selesai, udah habis. Kalian habis ini juga mau kelas lagi kan? Habis ini kelas apa? Prakarya. Hah? Prakarya. Oh, kelas 12 masih ada prakarya. Masih. Oh, masih. Ya, pada habis ini pada mau kuliah apa kerja dulu ini? Mau tidur. Kuliahnya besok masih lama. Apa? Kuliahnya besok Mbak masih lama. Ya, tetap itu guys, tetap dipikirkan ya, teman-teman. Jangan besok, tetap
tetap harus dipikirkan karena kalau salah jurusan juga riwah sendiri. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas semuanya. Nanti yang tadi yang udah aku kasih pertanyaan terus jawab udah aktif, nanti aku kasih hadiah. Sampai bertemu di grup. Dadah. Dadah. Aku end ya. Ya. Oke, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semuanya. Bye-bye. Monggo.